Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Humaira dengan NIM 210903500028. Dan saya Ika Nurdiana dengan NIM 210903501066. Kali ini kami akan membahas tentang sejarah bank di Indonesia dan menganalisis kasus perkembangan Bank Indonesia di masa pandemi. Langsung saja, sejarah bank di Indonesia. Pada tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Undang-undang ini menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan menghapuskan tujuan sebagai agen bangunan. Sejak periode ini, Bank Indonesia menerapkan rezim kebijakan moneter dengan Inflation Targeting Framework. Dalam framework ITF, kredibilitas Bank Indonesia dinilai dari kemampuannya mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2004, pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan Bank Indonesia. Nah, selanjutnya pada tahun 2009, penegasan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Undang-undang ini memperjelas dan mempertegas peran Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai lender of the last resort. Nah, pada tahun 2011, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah ke OJK. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Undang-undang ini membagi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan sebagai kewenangan OJK. Sementara pengaturan dan pengawasan makroprudensial menjadi tanggung jawab Bank Indonesia dengan sasaran stabilitas sistem keuangan. Nah, selanjutnya perkembangan Bank Indonesia di masa pandemi. Pandemi COVID-19 mempengaruhi perekonomian secara luar biasa. Tahun lalu seluruh dunia menghadapi penurunan ekonomi dan menyebabkan kontraksi yang sangat dalam karena hampir semua negara melakukan pembatasan mobilitas secara ketat. Bahkan banyak negara yang menerapkan lockdown yang memberikan konsekuensi pada perekonomian yang langsung merosot sangat tajam. Dunia pada tahun lalu mengalami kontraksi minus 3,2% dari sisi pertumbuhan ekonominya akibat COVID-19 yang kemudian disertai pembatasan mobilitas lalu menciptakan kemerosotan ekonomi. Perdagangan internasional mengalami kemerosotan karena semua negara melakukan pembatasan atau bahkan lockdown. Pertumbuhan perdagangan dunia yang biasanya mencapai 2 digit tahun lalu mengalami kontraksi hingga minus 8,3%. Tahun 2021 diharapkan akan terjadi rebound dan recovery, sebut Menkeu. Meskipun demikian, Menkeu mengingatkan bahwa ini bukan merupakan jaminan. Semua negara dengan berbagai upaya stimulus maupun countercyclical polisinya akan dihadapkan pada ketidakpastian. Selain munculnya varian baru, juga efektivitas dari countercyclical polisinya juga sangat ditentukan oleh bagaimana perekonomian negara tersebut.
Nah, maka dari itu kita dalam mengelola perekonomian juga harus terus-menerus mengupayakan adanya pemulihan dan adanya rebound karena perekonomian bisa dan harus mulai kembali lagi bergerak. Ekonomi Indonesia dengan berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah telah berhasil mencapai melebihi pre-krisis level, jelas Menkeu. Kalau sebelum pandemi, GDP real Indonesia pada kuartal kedua tahun 2019 adalah 2.735 triliun. Sementara itu, pada kuartal kedua tahun 2021 ini sudah mencapai 2.773 triliun. Menkeu menyebut angka ini adalah angka yang lebih tinggi bahkan dari sebelum krisis. COVID telah membuat perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan pada kuartal kedua tahun 2020 lalu. Hingga GDP real mengalami kontraksi dan nilainya menjadi 2.590 triliun. Apakah dengan kontraksi suatu ekonomi akan dijamin untuk rebound? Ternyata tidak. Kita lihat negara-negara sekitar kita. Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura, bahkan dengan berbagai upaya mereka GDP pada kuartal kedua, mereka tahun ini belum bisa melewati kondisi pre-COVID level. Lanjut Menkeu. Menkeu menyebut langkah pemulihan semua hal yang bisa dicapai baik dalam penanganan COVID maupun dari sisi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu menjadi bekal yang baik untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan ke depan. Ekonomi Indonesia pada semester 1 sudah masuk di dalam zona tren positif. Sudah melewati masa resesi, namun Menkeu mengingatkan bahwa ini masih sangat ditentukan oleh kemampuan Indonesia dalam mengendalikan COVID. Seperti yang terlihat, munculnya varian baru bisa menyebabkan momentum pemulihan menjadi terdisrupsi. Itulah tadi penjelasan dari kita mengenai sejarah bank di Indonesia dan menganalisis kasus perkembangan Bank Indonesia di masa pandemi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.